皓月进化已经到了最后一刻，能使的武器和装备，学习更多的技能。啊，你看他好帅呀！刺客1号，接下来我可不会因为。 Hai Rebahaners dimanapun berada. Pada video kali ini, kami akan merekap bocoran alur cerita Throne of Steel, episode 40. Yang pada part sebelumnya, Long Hao Chen yang telah berhasil mengalahkan Huang Yi, yang merupakan penyihir langkah kelima dengan bantuan dari Hao Yue. Di saat Long Hao Chen membantu Huang Yi untuk berdiri, tiba-tiba Hao Yue datang dan melahap kompor spiritual elemental milik Huang Yi. Dan jelas saja, kelakuan Hao Yue membuat Huang Yi berteriak ketakutan. Hal itu dikarenakan, kehilangan kompor spiritual elemental, sama saja dengan kehilangan 40% kekuatannya. Sementara Hao Chen, melihat tunggangannya yang menelan kompor spiritual itu, ia pun mendekati, sembari berkata lembut pada Hao Yue, untuk memuntahkan kompor spiritual tersebut. Walaupun Hao Yue sempat menolaknya, namun karena terus-terusan dibujuk oleh Hao Chen, maka dengan berat hati, Hao Yue membuka mulutnya, dan memuntahkan kompor spiritual elemental bumi milik Huang Yi. Saat keluar dari mulutnya, si peri kecil elemen tampak ketakutan, ditandai dengan seluruh tubuhnya yang menggigil, seolah-olah itu adalah akhir dari hidupnya. Sementara Long Hao Chen, ia dengan lembut mengusap kepala Hao Yue sembari meminta maaf pada Huang Yi. "Saudara Huang, mohon maafkan atas tindakan Hao Yue," ucap Hao Chen. Mendengar ucapan Hao Chen, Huang Yi menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Akulah yang seharusnya berterima kasih, karena saudara Hao telah mengembalikan peri elementalku," ucap Huang Yi, sembari melakukan penghormatan, sebagai ungkapan rasa terima kasih pada Long Hao Chen. Setelah melakukan itu, ia pun berbalik dan melangkah meninggalkan area turnamen. Di saat yang sama, tampak mata dari semua orang yang ada menatap ke arah binatang ajaib yang ada di sisi Long Hao Chen. Begitu pula dengan sang wasit, yang juga melihat ke arah Hao Yue sembari bergumam. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda adalah tunggangan yang langka. Dan pada umumnya, binatang ajaib yang dapat menggunakan 3 atribut setidaknya berada pada langkah ke-8. Tapi mengapa bisa, binatang iblis yang baru berada di langkah ke-6, sudah bisa menggunakan 3 atribut? Gumam sang wasit, yang dengan jelas tahu, bahwa binatang ajaib milik Long Hao Chen masih berada di langkah ke-6, tapi sudah setangguh itu. Di saat yang sama, Long Hao Chen yang teringat janjinya dengan CR, dia dengan tidak sabar segera meninggalkan stadion pertandingan. Walaupun telah memenangkan pertarungan hari ini dan dapat mempertahankan posisinya di kelompok ketiga, namun saat itu Hao Chen tidak bisa bersantai, karena masih ada lawan kuat lain yang harus ia lawan di babak kompetisi berikutnya. Sementara di sisi lain kuil, tepatnya di stadion kompetisi grup kedua. Terlihat saat itu, Li Xin yang duduk di bangku penonton dengan ekspresi cemas akan pertandingan yang akan segera dimulai. Sementara di arena pertandingan, tampak kedua peserta yang akan bertanding, dengan cepat berjalan ke dalam stadion. Satu di antara dua peserta itu adalah si pendeta botak Sima Xian, yang akan bertanding melawan CR. Melihat CR yang melangkah memasuki arena pertandingan, Sima Xian pun langsung mengerutkan alisnya. Hal itu disebabkan pada hari sebelumnya, dia pun melihat pertandingan antara CR dan Li Xin. Ya saat itu CR segera memilih untuk menyerah, dan hal itu benar-benar misterius. Saat itu Sima Xian berpikir, bagaimana mungkin gadis buta ini bisa lolos dari kualifikasi. Saat keduanya telah berada di dalam arena, wasit pun segera mundur, dan diikuti 4 pilar batu naik dari lantai arena, yang berfungsi sebagai tempat bersembunyi untuk seorang assassin. Saat pertandingan dimulai, Sima Xian tidak langsung melancarkan serangan, dan malah menatap ke arah CR dengan tatapan bingung. "Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu mau kamu bisa menyerah saja, karena sebenarnya aku tidak terlalu suka bertarung melawan perempuan. Ditambah lagi dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan," ucap Sima Xian, yang mengira CR hanyalah gadis buta biasa. Tepat setelah Sima Xian menutup ucapannya, tiba-tiba CR pun berkata, "Baiklah, kalau begitu aku yang akan menyerang," ucap CR dengan suara dingin. Dan hanya dalam sekejap mata, Sima Xian merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng, saat aura membunuh yang kuat yang memenuhi udara.
Saat itu si Masian tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena bagaimanapun, Keir adalah seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu, tetapi pada saat berikutnya, di depan mata si Masian, dia berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Saat sosoknya melintas, Keir tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam, dan langsung mengarahkan ujung tongkat bambunya langsung ke arah dada si Masian seperti belati. Untung saja saat itu, si Masian dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar, sembari menangkis serangan Keir menggunakan tongkat sihirnya, mengakibatkan suara dentuman yang sangat keras. Saat kedua tongkat itu berbenturan, si Masian bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar, diikuti hawa dingin yang merambat ke tongkat sihirnya, lalu masuk ke telapak tangannya, membuat seluruh tubuhnya seperti membeku. Tapi dari mata pesaing lainnya, Keir seperti hantu yang langsung melintas ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat si Masian, karena tubuh si Masian sudah didorong mundur ke arah yang berlawanan. Saat itu si Masian baru menyadari, bahwa Keir adalah assassin langkah kelima, dan berteriak keras pada dirinya sendiri. Saat itu si Masian benar-benar harus bisa menjaga jarak, dan tidak bisa membiarkan Keir mendekatinya. Saat mendapat tekanan dari Keir, si Masian langsung dengan sigap menginjakan kaki kanannya dengan keras ke lantai arena, lalu segera merilis teknik yang disebut ketukan suci. Tampak saat itu, sebuah cahaya putih berubah menjadi cincin cahaya, dan langsung mengelilingi tubuhnya. Alasan si Masian menggunakan teknik itu adalah, agar dia bisa mengikuti kecepatan Keir, sembari merilis teknik palu suci untuk menyerang langsung ke arah Keir. Di saat yang sama, tampak cahaya terang muncul dari tubuhnya, yang merupakan mantra pelindung yang digunakan oleh para pendeta, yang disebut teknik cahaya suci. Dengan marah telah memuncak, tiba-tiba seluruh si Masian mengembang, membuat pakaian bagian atas terbelah satu demi satu. Jika dari mata para penonton, rangkaian serangannya terhadap Lin Xin yang masih dapat bertahan sudah bisa digambarkan sebagai hal yang menakjubkan. Dan dia menggunakan teknik terkuatnya untuk melawan Keir. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta, ucap para penonton yang berada di bangku penonton. Walaupun semua serangan yang dilancarkan si Masian tidak memberikan damage yang berarti pada Keir, namun semua serangan itu tidak bisa dikatakan lemah, melainkan peserta yang dilawannya adalah Keir, yang merupakan assassin nomor 1. Saat itu, secara terus-menerus, Keir mengarahkan tongkat bambu ke depan, dan menangkis serangan palu yang dilakukan oleh si Masian. Dan bukan itu saja, bahkan serangan itu sendiri membuat si Mas seperti tertekan, dan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Ditambah lagi dengan kecepatan gerakan Keir yang seperti ilusi, membuat si Masian tidak memiliki cara untuk mengejarnya. Merasa seperti dipermainkan oleh Keir, si Masian pun langsung memusatkan kekuatan terkuat yang sangat mengerikan. Saat dia mulai melambaikan tongkat sihirnya, tiba-tiba serangan dahsyat dengan kecepatan tinggi meluncurkan ke arah Keir. Namun demikian, menghadapi serangan yang menakutkan itu, Keir bahkan tidak mundur, dan malah menyerang balik ke arah si Masian. Diawali dengan 4 kali suara dentuman dahsyat, tampak 4 cahaya biru muncul secara bersamaan di 4 tempat berbeda, membuat teknik perisai milik si Masian langsung hancur berantakan. Melihat hal itu, si Masian pun seketika tercengang. Apakah dia benar-benar manusia? Gumam si Masian. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar tangisan yang menusuk telinga, membuat si Masian merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, yang dalam sekejap, membuat pikirannya langsung kosong. Sementara Keir, ia pun kembali melancarkan serangan menggunakan tongkat bambunya. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, serangan yang dilancarkan Keir memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, membuat si Masian tak dapat menepis serangan tersebut. Tepat saat tongkat bambu itu mengenai tubuh si Masian, ia pun terlempar jauh ke belakang, dan jatuh tersungkur ke tanah. Belum sempat untuk berdiri, tiba-tiba terlihat, ujung tongkat bambu milik Keir sudah menekan tenggorokan si Masian. "Kamu sudah kalah," ucap Keir dengan nada acuh tak acuh, sembari menarik tongkat bambunya, lalu berjalan meninggalkan arena pertandingan, tanpa menunggu konfirmasi dari wasit. Sementara dari bangku penonton, tampak para peserta yang semula meremehkannya karena sebelumnya telah mengaku kalah sebelum pertandingan, saat itu wajah mereka menjadi pucat, saat menyaksikan pertandingan tadi. Apalagi lawannya adalah si Masian, yang walaupun belum menerobos langkah kelima, namun peringkatnya masih di atas peringkat ke-8 dari langkah keempat. Di bawah kondisi kegilaan,
dia biasanya bisa menandingi seorang kesatria Retribution di langkah kelima. Namun, di depan CR, dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Dari penampilan CR di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangat singkat, membuat para penonton lain seketika terguncang. Saat itu mereka semua menyadari, bahwa dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar persembunyian, dan nama pembunuh nomor 1 ini benar-benar layak untuknya. Sesaat kemudian, wasit pun segera mengumumkan kemenangan CR. Sementara si Masian yang masih tersungkur di tanah, ia pun segera bangkit dan mengelus kepalanya yang botak, sembari menatap ke arah CR, namun dengan ekspresi yang sama sekali berbeda. Jadi, para pembunuh benar-benar bisa menjadi sekuat ini, gumam si Masian. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada si Masian, karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak bisa menyerang saat menghadapi lawan yang seumuran dengannya. Sementara Lin Xin yang duduk di bangku penonton, ia pun menatap kosong ke arah CR. Gadis buta yang terlihat lemah dan lembut ternyata menyembunyikan kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika aku bertanding dengan menggunakan tungganganku, aku masih tidak bisa menandinginya, gumam Li Xin. Padahal sebelumnya, Li Xin selalu berpikir, bahwa Hao Chen adalah satu-satunya jenius yang ada di dunia, tetapi setelah melihat pertarungan CR, pemikiran itu pun seketika berubah. Di sela lamunannya itu, tiba-tiba CR yang telah berada di dekatnya berkata, "Kakak, aku pergi dulu," ucap CR dengan suara lembut. Mendengar sapaan itu, Li Xin pun tampak kaget, namun segera tersenyum tipis sembari berkata, "Apakah kamu ingin pergi menemui Hao Chen?" ucap Li Xin dengan senyum tipis, dan langsung dijawab oleh CR dengan anggukan kepala. "Ia cepatlah pergi, melihatmu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu," ucap Li Xin. Singkat waktu hari-hari pun terus berlalu, dan pertandingan-pertandingan yang diikuti Hao Chen pun bisa dikatakan berjalan dengan mulus, dan sudah mendapat 7 kali kemenangan. Tepat pada 2 hari terakhir, Long Hao Chen pun harus bertanding melawan 2 wanita aneh dari kelompoknya, yaitu Wang Yuan dan Ying Er. Dalam kelompok Long Hao Chen, bukan hanya Huang Yi yang merupakan seorang penyihir dengan kekuatan yang menakjubkan, melainkan ada satu orang lagi yang menjadi pusat perhatian, yaitu Ying Er, yang sebelumnya telah mengalahkan Huang Yi. Sang penyihir kecil dengan metode bertarung yang sederhana, dengan mengandalkan gerbang pemanggil makhluk, yang bahkan bisa memanggil binatang iblis di langkah ke-8. Sama halnya dengan Ying Er, Wang Yuan juga sangat menarik perhatian, dan telah mendapat 7 kemenangan sama seperti Hao Chen. Singkat waktu pertandingan antara Hao Chen dan Wang Yuan pun akan segera dimulai. Pada saat memasuki arena, Wang Yuan tampak menatap ke arah Hao Chen dengan tatapan penuh percaya diri. Saat itu Wang Yuan jelas tahu, selama dia bisa mengalahkan Hao Chen, maka tempat pertama di grup ini akan menjadi miliknya, namun sudah pasti, pertandingan kali ini tidak akan berjalan dengan mudah. Sesaat setelah keduanya memasuki arena, sang wasit pun segera memulai pertandingan. Tampak saat itu, Wang Yuan memegang perisai secara horizontal, dan diletakkan di depan tubuhnya, sembari berkata pada Hao Chen, agar segera memanggil tunggangannya. Mendengar ucapan itu, Hao Chen hanya menggelengkan kepala sembari berkata, bahwa itu tidak adil jika dia harus memanggil tunggangannya. "Namun jika kekuatanmu dapat menekanku, maka aku akan memikirkannya kembali," ucap Hao Chen, dan scene ini pun mengakhiri bocoran alur cerita kali ini. Dan biar nggak ketinggalan bocoran alur cerita lainnya, yuk ramai-ramai klik tombol subscribe, dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, sampai jumpa di alur cerita Donghua lainnya.